Selamat datang dan selamat menikmati. Tower of Demon King of Lies. Tibalah Dias di acara perkumpulan Demon King. Inilah peserta rapat Demon King kali ini. Berza Dias, Demon King of Flames. Draxen Doldov, Demon King of Beasts. Reina Soldane, Demon King of Winters. Ugar Belvin, Demon King of Indestructibility. Jason Cockmond, Demon King of Lies. Dias mengejek para Demon King yang berkumpul membentuk aliansi. Mendengar ejekan Dias, Ugar mengamuk dan menghampiri Dias. Keduanya mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dari kejauhan Jason menepuk tangannya, dan seketika suasana menjadi hening. Jason mengajak Ugar dan Dias untuk tenang dan berbicara soal kerjasama. Dias pun penasaran dengan kekuatan Jason yang dapat menghilangkan niat membunuh dua Demon King menghilang secara instan. Dias dan Ugar pun kembali ke bangkunya masing-masing. Jason membuka rapat dengan mengajak semuanya berbicara apa saja yang ingin mereka katakan. Melihat tidak ada yang membuka pembicaraan, Draxen bertanya kepada Dias keberadaan hero Hilan Kargil. Para asisten Demon King bertanya kepada Gordon tentang Hilan Kargil. Gordon memberitahu mereka kalau Hilan tidak pernah masuk ke dalam tower, sepertinya hero tersesat di Gunung Ergest. Tentu saja para asisten tidak semudah itu percaya begitu saja. Gordon menyadari kalau ini sesuai dengan yang dikatakan Demon King sebelumnya. Dias berkata, jika para asisten yang lain bertanya tentang Hilan Kargil, beritahu kalau kamu tidak tahu apa-apa. Karena kita akan menggunakan Hilan sebagai mata-mata, rahasia itu harus dijaga. Gordon pun mulai mengerti sekarang, kalau Demon King Dias tidak salah. Dengan emosi membara Gordon berkata, Demon King yang ia layani adalah Demon King sialan yang tidak pernah mendengarkan orang lain. Saat dirinya berpaling sebentar, dia sudah berada dalam masalah. Mengapa juga dia melakukan segalanya sendirian? Setelah mengatakan itu, entah mengapa Gordon merasa sangat puas. Asisten yang lain mengungkapkan kalau mereka juga merasakan hal yang sama. Mendengar itu, Gordon tahu kalau emotional support lah yang dia butuhkan. Ugar berkata, apakah Dias berkata kalau Hilan Kargil tidak pernah sampai ke tower? Karena Dias tidak menaruh tower di puncak gunung. Jason mengatakan, jadi hero masih mengincar towermu, tapi kamu meninggalkannya tanpa ada penjagaan dan datang ke sini. Tentunya kamu belajar di akademi, setiap Demon King yang kehilangan towernya akan berakhir mengenaskan. Dias mengatakan, jangan khawatir tentang tower miliknya. Dirinya akan menjaga tower dengan caranya sendiri. Jason pun berhenti bertanya. Di tengah-tengah berdebat dengan Draxen, Dias tetap bertahan dengan kebohongannya. Dias tahu kalau mereka semua tidak mempunyai bukti apapun. Dias juga tidak peduli jika mereka curiga kepadanya. Lebih baik dicurigai daripada ketahuan. Dias tetap fokus pada tujuan utamanya ke tempat ini, 100.000 emas. Dan selanjutnya para Demon King berbincang-bincang. Bahkan di antara Demon King, terlihat jelas ada hierarki yang berlaku. Tampaknya Jason berada di hierarki yang tertinggi. Dias memantau setiap Demon King, mengumpulkan informasi dan mencari tahu Demon King mana yang membutuhkan demonic energy. Tiba-tiba Reina menoleh kepada Dias. Saat Reina keluar, Dias menghampirinya dan bertanya ada kepentingan apa dengan dirinya. Reina berkata, tidak ada yang perlu disembunyikan. Sejak ia mendengar tentang Dias, dirinya ingin berbicara langsung berdua saja. Ia setuju dengan Dias untuk beberapa poin. Tapi jangan salah paham. Dirinya tidak membenci standard sama sekali. Sebenarnya ia hidup berdasarkan standard. Bagaimanapun juga, ia percaya kalau kita para Demon King harus lebih fleksibel, terutama di Arin. Itulah mengapa dirinya ingin bertemu. Ia merasa akan lebih produktif jika berbicara berdua saja, daripada harus berdebat dengan para idiot itu. Kamu tidak buruk dan terlihat lebih baik dari yang ia kira. Ini adalah transmitter pribadi, hubungi dirinya jika butuh saran. Selama kamu tidak menghina The Demon King Standards di hadapannya, ia akan tetap baik. Akhirnya ia mempunyai teman untuk berbicara, jadi jangan menghilang terlalu cepat. Dias bertanya kepada Reina tentang Jason. Reina menjawab, Jason tidak terbaca sama sekali. Tapi setidaknya Jason lebih baik daripada Ugar dan Draxen. Setelah Reina pergi, Dias berpikir dirinya belum bisa mempercayai Reina sepenuhnya. Ini adalah hasil yang tidak ia sangka. Kembali di Dias Tower, terlihat Ernan sedang menawarkan cookies kepada Roger.
Roger pun penasaran bagaimana Ernan dapat membuat itu di tower. Ernan menjelaskan, Demon King membawa bahan-bahannya, dan dia membuatnya dengan bantuan spirit elemental. Roger pun menerima cookies itu, dan berencana tetap akan memuji walaupun rasanya tidak enak. Roger benar-benar tak menyangka, cookies buatan Ernan rasanya sangat fenomenal. Tubuhnya dipenuhi dengan mana. Roger merasa seperti terbang ke surga. Roger bertanya lagi kepada Ernan, bagaimana rasanya bisa sangat seenak itu. Ernan mengatakan, ia menaruh Spirit Blossom di dalam campuran tepungnya. Ini adalah hadiah supaya kita bisa terus bekerja sama, karena kita akan sering bertemu untuk waktu yang lama. Dengan tersipu malu Ernan bertanya lagi, bagaimana dengan Demon King? Apakah Roger pikir dia akan menyukainya juga? Saat Diaz kembali ke ruangan, hanya tinggal Jason saja yang ada di sana. Jason berkata, apakah Diaz ingin secangkir teh jika ingin berbicara lebih lanjut? Dirinya tahu apa yang Diaz inginkan, uang para manusia. Diaz pun terkejut, dia tak menyangka informasi seperti itu akan bocor. Jason berkata, berpura-pura tidak akan berguna. Draxen yang memberitahu dirinya. Jangan membuang-buang waktu kita lagi dalam permainan pikiran. Mari kita buat kesepakatan. Demonic energy untuk uang manusia. Tenang saja, dirinya berada di pihakmu. Mari berhubungan baik mulai dari sekarang. Diaz membawa kembali berkantung-kantung emas dan memerintahkan Hilan untuk membawanya. Diaz memperingatkan Hilan untuk menyembunyikan asal uangnya. Diaz khawatir kalau Jason sampai melacak uangnya dan mengetahui rencananya. Diaz bisa berakhir menjadi anak buah Jason. Diaz berusaha untuk berhati-hati karena dia tidak tahu apa yang Jason rencanakan. Diaz mengatakan, ia sudah merubah yang lainnya menjadi Black Knights dan Black Mages. Dan yang di tengah bernama Arman dari Golden Moon Merchant Guild. Gunakan mereka untuk mengelola uangnya, dan pasti mereka akan mematuhi perintahmu. Arman tidak menyangka dia akan menjadi anak buah Demon King, dan itu sangat memalukan baginya. Dia berharap Hilan dapat menolong semuanya. Hilan berkata, sejak semua anggotanya selamat, ini bukanlah kegagalan. Dan juga ia dapat membayar hutangnya, yang berarti dirinya masih dapat melakukan pekerjaan hero lagi. Dengan keadaan seperti ini, bukanlah penawaran yang buruk baginya. Dirinya berharap dapat terus bekerja sama sebagai partner bisnis. Diaz mengaktifkan Armani Orb yang berada di otak Hilan. Diaz berkata, biarkan dirinya meluruskan sesuatu di sini. Kita bukanlah partner bisnis. Kamu adalah budak dan dirinya adalah tuanmu. Ia tidak berharap kesetiaan. Sekarang bergeraklah. Ernan menitipkan sebuah surat kepada Hilan untuk diantarkan kepada Elenea, adiknya yang terkecil. Hilan pun bertanya mengapa Ernan berpihak kepada Demon King. Ernan menjawab, dirinya tidak berniat untuk kembali ke kerajaan sekarang. Ia yakin kalau Hilan sebagai hero mengetahui rahasia dari keluarga kerajaan. Hilan hanya pernah mendengar rumornya, tapi tidak tahu benar atau tidak. Hilam hanya bisa memaklumi tindakan Ernan. Gordon pun mempertanyakan keputusan Demon King yang membiarkan hero pergi, tanpa tahu Hilan akan patuh atau tidak. Diaz berkata, Hilan bukanlah manusia menyedihkan yang hanya peduli akan uang. Dirinya sudah melihat berbagai kegilaan dari para manusia yang terobsesi akan uang. Tapi bukan berarti Hilan orang yang terhormat juga. Hal yang paling diinginkan Hilan bukanlah kehormatan, tapi popularitas. Jika Hilan ingin terkenal, dia harus aktif melakukan apapun yang dia bisa. Jika kita mengontrolnya dengan Armani Orb, dia adalah mata-mata terbaik yang bisa kita harapkan. Jika hero menghancurkan kehidupan manusia dari dalam sebagai bawahan Demon King, itu akan jadi pertunjukan yang menarik. Tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu, dan Ernan muncul menawarkan cookies kepada Demon King. Diaz berkata, kamu sudah seenaknya keluar masuk dengan nyaman belakangan ini. Jika ini rasanya buruk, ia akan mengirim Ernan ke penjara bawah tanah selama sebulan. Saat Diaz mencoba cookiesnya, matanya tiba-tiba melotot. Ernan berharap respon Diaz akan sama seperti Roger. Tapi dengan sekuat tenaga, Diaz menahannya. Diaz berkata, sepertinya kamu mencampurkan Spirit Blossom ke dalamnya. Jadi Ernan mengembalikan hadiah yang dirinya berikan kepadanya. Terdengar seperti ada sesuatu yang Ernan inginkan. Anggota party hero Hilan dapat kembali turun dengan selamat berkat krutu yang menemaninya. Setelah sampai di Holten, mereka langsung bergegas ke kerajaan Hilderan melalui alat teleportasi,
Dan untuk Granada, dia mendisiplinkan Scarlet Hawk Mercenary. Ternyata mereka meninggalkan Granada saat terjadi badai salju. Sang kapten yang sudah babak belur mencoba memberikan alasan dan membela diri, tapi Granada tidak peduli dan terus menghajarnya. Muncul seorang hero yang bernama Kaede mencari Granada. Kaede menjelaskan kalau dia tidak dapat ikut perjalanan hero sebelumnya karena ada suatu urusan. Tapi kali ini Kaede berniat untuk ikut kembali. Granada menjelaskan kalau perjalanan hero sudah berakhir. Hilan dan yang lainnya juga sudah meninggalkan Holton. Kaede pun memohon kepada Granada untuk menceritakan perjalanan hero. Setelah mendengarkan Granada bercerita, Kaede pamit undur diri. Dari kejauhan Granada melihat Kaede diikuti oleh beberapa orang. Sampai di suatu gang, para penjaga meminta Kaede untuk kembali, yang ternyata identitas Kaede adalah seorang putri kerajaan. Kaede pun menolak dan mengatakan kalau dia ingin hidup sebagai hero. Granada yang mengikuti Kaede karena curiga, mendapatkan informasi itu. Granada pun berbalik tidak peduli, karena itu hanyalah urusan internal keluarga kerajaan. Tapi sebuah pedang dihunuskan ke leher Granada oleh seorang penjaga yang menganggap Granada seorang mata-mata. Granada pun cemas kalau sampai penyamarannya terbongkar sebagai bawahan Demon King. Penjaga itu mengancam akan membunuh Granada jika Granada terbukti sebagai mata-mata. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.